Terus pemateri kita pada hari ini dan para peserta webinar Tarhib Ramadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kita berada di bulan Sya'ban yang insya Allah berarti kita tinggal menuju Ramadan beberapa jam lagi, beberapa hari lagi, beberapa menit lagi yang tak akan terasa oleh kita. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa Allah berikan pada kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya dari 11 bulan yang lalu. Dan kita insya Allah menuju ke arah sana detik demi detik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil hisab kelak nanti. Rekan-rekan semua peserta webinar Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Salimah Kabupaten Lebak, kita insya Allah tinggal H-3. 3 hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan dari Allah wajibkan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, yaitu kita, menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita harus punya keinginan yang kuat, azam yang kuat, agar bagaimana Ramadan yang kita akan lalui nanti itu betul-betul menjadi arena, menjadi wasilah kita, menjadi hamba Allah yang mendapat gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa kita semua sebagai ayah, sebagai ibu, atau mungkin kita sebagai kakak, sebagai adik, atau juga sebagai kakek atau nenek, secara pribadi kita akan berjuang sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan gelar takwa tersebut. Tetapi apakah kita sudah berusaha bagaimana ikhtiar kita, kesungguhan kita untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai bersama-sama oleh keluarga kita. Bagi seorang ayah, bagaimana istrinya juga bisa mencapai gelar takwa tersebut. Bagi seorang ibu, bagaimana anak-anaknya juga bisa mencapai gelar takwa tersebut. Dan ini merupakan kewajiban kita untuk bisa mengajak keluarga kita, keluarga terdekat kita untuk bisa bersama-sama mencapai tersebut. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 14 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Surat Tahrim ayat 9. Maaf, ayat 6. Ayat 6. Quran surat At-Tarim ayat 6. Jelas bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kita sebagai orang yang mungkin lebih paham tentang hakikat gelar takwa ini untuk bisa mengajak keluarga kita, terutama adalah yang terdekat dengan kita. Maka seorang suami terdekatnya adalah istrinya dan juga anak-anaknya. Seorang ibu atau seorang istri bagaimana bisa mengajak suami dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah Salimah Kabupaten Lebak bisa mengadakan webinar Tarhib Ramadan dengan tema membawa keluarga menuju puncak takwa, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita, oleh Al-Ustadz Kiai Haji A'la Rotbi LC, yang merupakan pengurus MUI Kabupaten Lebak, yaitu Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Beragama. Semoga kita semua bisa bersama-sama menyimak, mendengarkan paparan materi ini agar kita bisa mengajak keluarga terdekat kita menuju puncak takwa. Rekan-rekan semua peserta webinar Tarhib Ramadan Salimah Kabupaten Lebak, marilah kita buka acara kita dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan saya bacakan. Abdul Mujid sudah ada tuh, Ustaz. Ada Abdul Mujid? Alhamdulillah, ada. Masya Allah. Tilawah akan dibacakan oleh Bapak Abdul Mujid dari Bayah. Beliau akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kepada Pak Abdul Mujid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون صدق الله العظيم. Sampai 187 tadi. Ya, 187. Satu ayat lagi, Ojib. Ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Mujid dari Bayah yang telah membacakan pada kita ayat-ayat Allah tentang Ramadan. Semoga menjadi amal soleh beliau. Dan bagi kita semua, semoga Allah berikan berkah dan rahmat pada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para peserta webinar Tadhib Ramadan Salimah. Untuk selanjutnya, sebelum kita menyimak materi, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Salimah Kabupaten Lebak yang pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Saplina. Pada Ibu Saplina dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, Allah yang kita junjung tinggi, kita juga larangannya, dan telah menurunkan Al-Quranul Karim untuk menata kehidupan agar hidup nikmat, selamat dunia dan akhirat. Persembahan tiada henti salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya ila yaumil qiyamah. Amin. Amin, amin. Rasa gembira meliputi hati segenap kaum muslimin di penjuru dunia karena telah datang bulan yang amat dirindukan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka, di mana di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran dan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Segala amal kebajikan akan dilipat gandakan nilai ganjarannya. Rasa gembira yang tak terhinggakan kehadiran bulan Ramadan adalah bentuk keimanan seorang muslim. Dan dari rasa gembira itu membuat Allah Ta'ala mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya.
Namun meski demikian kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk mengisi bulan Ramadan tersebut, agar itu semua mampu menghadirkan amal-amal terbaik di dalamnya. Dan Ramadan tidak berlalu sia-sia dalam kehidupan kita tanpa meninggalkan kemuliaan sedikit pun. Agar kita mampu membawa keluarga kita menuju puncak takwa. Oleh karena itu, kami panitia Salimah Tarhib kegiatan Ramadan dan panitia Ansyitah Ramadan Lebak mengadakan beberapa rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan. Kami memohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu semua agar semua kegiatan kita di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin amin. Amin. Saya dapat pesan dari Ibu Ketua membicarakan profil sedikit tentang Salimah. Salimah adalah sebuah ormas yang terus menapaki fase-fase pertumbuhannya. Salimah terus berkiprah melakukan upaya positif, mengokohkan dan meluaskan struktur di berbagai pelosok bumi pertiwi, meningkatkan kualitas pengurus dan anggotanya, meningkatkan profesionalitas kerja, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta menghadirkan berbagai program kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat. Program unggulan Salimah yaitu pembinaan Majelis Taklim Fosil, Sister Sekolah Ilmu Salimah Terpadu, Kosuma Koperasi Serba Usaha Syariah Muslimah, P2AYD, program pembinaan anak-anak yatim dan duafa, Salimah Peduli Bencana dan Dunia Islam, Baitul Quran Salimah, dan lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini, sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang banyak dalam bekal kita menjalani Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syaflina yang telah mewakili Ketua Salimah Kabupaten Lebak yang telah memberikan sambutan dan juga menjelaskan sedikit profil dan rencana kerja ya, rencana kerja selama bulan Ramadan gitu ya. Semoga acara yang diadakan Salimah bisa berjalan semuanya dengan baik dan mendapatkan dukungan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, sebelum kita masuk pada materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Obi, saya meminta semua untuk bisa mematikan suaranya, mute ya, agar suara Ustadz Obi bisa terdengar dengan jelas. Insya Allah nanti setelah materi ada sesi pertanyaan jika waktunya masih ada, dan pertanyaan terbaik atau mungkin pertanyaan yang sesuai dengan materi ini ada satu door prize dari panitia. Ya, insya Allah. Rekan-rekan semua, marilah kita semua simak materi webinar Tarhib Ramadan dengan tema membawa keluarga menuju puncak takwa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Al-Aradbi LC. Kepada Ustadz Al-Aradbi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sallamana ila Ramadan wa sallama Ramadan ilaina. Anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati al-aizza, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim.
Ikhwati ala iman Allah Subhanahu wa taala webinar Tarhib Ramadan. Sungguh kebahagiaan buat kita yang patut kita syukuri bahwa hingga hari ini di mana tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki satu musim ibadah. Dengan bahasa lain kita akan kedatangan tamu agung yang layak kita sambut dengan marhaban. Teman-teman, saudaraku rahimakumullah. Tamu agung yang membawa banyak keberkahan. Ada rahmat, ada maghfirah, bahkan yang lebih terpenting adalah itqum minan nar. Terbebas dari api neraka. Ada sertifikasi ahli surga. Ada remisi supaya tidak menjadi ahli neraka. Itu Allah siapkan di bulan Ramadan. Semua itu dibawa oleh tamu agung yang namanya Ramadan, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mereka yang beriman. Namun sayang, Ramadan lewat, waktunya sudah habis, masih banyak orang-orang yang tetap bergelimang dalam kehinaan, kemaksiatan, dan tentunya memiliki banyak ciri-ciri ahli neraka. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, sebelum memasuki Ramadan ini, subhanallah, alangkah indahnya banyak sekali persiapan-persiapan dalam bentuk tarhib webinar seperti ini. Setidaknya ini webinar Tarhib Ramadan saya yang keempat. Dengan tema yang berbeda-beda. Ini Salimah yang menggagasnya dengan tema cukup menarik. Ya, membawa keluarga ke puncak takwa. Karena memang tepat sekali bahwa hadirnya Ramadan itu dengan satu semangat. La'allakum tattaqun. Agar kalian terus bertambah ketakwaannya, agar kalian tetap ada dalam posisi ketakwaan. Namun spesial pada sore ini kita akan satu fokus bahasan kita bagaimana bukan hanya ibunya saja, bukan hanya ayahnya saja yang melesat menuju ke puncak takwa. Tapi semuanya harus diangkut, semuanya harus dibawa. Kalaulah para bapak yang suka naik gunung, nyampe ke puncak Himalaya, mungkin sudah biasa. Tapi kali ini, sang bapak ini diminta punya obsesi, ingin membawa keluarganya menuju puncak Himalaya itu. Tentunya persiapan-persiapannya pun berbeda dibanding dengan pada saat kita hanya sendiri melangkah menuju puncak itu. Mungkin para ayah, para ibu sudah ada dan sudah biasa menaiki tangga-tangga Ramadan hingga ada dalam puncak takwa. Namun tentunya sebelum saya berbicara tentang apa persiapan dan tangga-tangga yang harus kita naiki bersama pasangan hidup kita, bersama anak-anak kita, supaya tidak lelah dan tidak ada yang terpelanting di tengah jalan. Mari kita gambarkan dulu puncak takwa itu seperti apa. Puncak takwa kalau dilihat dari buahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat At-Tur. Bapak Ibu silahkan nanti baca surat At-Tur ayat ke-17 sampai ayat ke-28. Sana Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ada dalam puncak takwa fi jannatin na'im.
dalam surga-surga wa na'im dan kebahagiaan-kebahagiaan. Ya. Terus tuh, silahkan nanti dibuka biar penasaran, nggak saya bacain. Ini kondisi orang yang sudah ada dalam puncak takwa. Seperti dalam kebun, dalam kenikmatan. Nah, mereka ini Allah gambarkan telah melalui tahapan-tahapan pendakian yang cukup panjang. Ya. Mereka berada dalam puncak takwa dalam kondisi seperti apa? Ayat ke-21 yang memberikan jawabannya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ada 3 kalimat yang menggambarkan puncak takwa itu. Yang pertama adalah amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang itu beriman dan keluarganya pun mengikuti mereka dengan keimanan itu. Yang kedua, wa ma alatnahum min amalihim. Jadi iman yang membuahkan amal. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan iman itu ibarat biji kurma. Ya, lalu kemudian keluar akarnya berbentuk akidah. Kemudian muncul batangnya berbentuk ibadah mahdoh kepada Allah. Hingga kemudian keluar buah dalam bentuk amal soleh, akhlak mulia, dan kebermanfaatan kepada sesama. Inilah kondisi ideal seorang yang berada dalam puncak takwa. Asluha sabitun, akidahnya menghunjam ke dalam tanah. Tak bisa digoyahkan. Wa far'uha fis sama, pohonnya menjulang ke langit. Ibadahnya tak pernah loyo. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap saat berbuah. Akhlaknya mulia, memberikan kebermanfaatan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna akhlak, yang sempurna imannya adalah mereka yang mulia akhlaknya, yang terbaik akhlaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu manusia yang memberikan kebermanfaatan lebih banyak kepada orang lain. Inilah profil mereka yang sudah berada di puncak takwa. Inilah profil yang ingin dilahirkan lewat madrasah Ramadan. Inilah sosok-sosok mereka yang telah berhasil melewati hal rintang hingga mereka tersenyum bahagia di atas puncak. Saudara rahimakumullah. Kalau kita melihat ada seorang yang klember berada di puncak gunung, coba kita pikirkan berapa lama ia mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukannya, anak buahnya untuk naik ke puncak itu sampai selamat. Ada banyak latihan, ada banyak persiapan yang mereka lakukan. Mereka melakukan mitigasi dini tentang fisiknya, apakah sanggup menaiki puncak itu. Ibu di mute dulu. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal apa saja yang membuat kita tidak bisa terlibat, apalagi naik sampai ke puncak takwa. Dilibatkan jadi peserta aja enggak. Siapa mereka itu? Mari kita baca. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Lau aradul furuja la'addu lahu 'uddah
walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah mereka mau ikut bergabung, berjihad bersamamu. Ini konteksnya memang konteks perang. Tapi musim Ramadan adalah musim perang. Perang melawan hawa nafsu. Ada yang kalah, ada yang menang di bulan Ramadan itu. Kalau kita ingin terlibat ikut dalam musim Ramadan, lalu nyampe pada puncak takwa di musim Ramadan ini. Kata Allah apa? La'adu lahu uddah. Niscaya mereka mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan untuk naik ke puncak takwa itu. Nanti kita akan bahas apa saja yang dibutuhkan. Tangga-tangga apa saja yang harus kita lewati agar kita nyampe pada puncak takwa. Tapi yang ingin kita bahas pada saat ini adalah ayat berikutnya. Walakin karihallahum bi'asahum. Tapi Allah tidak suka. Allah benci mereka terlibat dalam pasukan perang itu. Allah tidak suka kalian ikut panen di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, coba bayangkan oleh kita. Kalau misalnya ada pengumuman bahwa ada diskon besar-besaran, bahkan mungkin ada pembagian sembako ya di satu tempat, di mall atau pembagian sembako di kelurahan. Ya. Tapi begitu kita mau berangkat karena dapat informasi yang menarik itu, malah ada yang ngalangin. Dihalangin, digoda. Akhirnya apa? Musim pembagian sembako itu sudah selesai, habis, diskonnya sudah selesai, kita nggak kebagian. Karena apa? Karena ada yang menghambat, ada yang tidak suka kita ikut mengambil bagian. Nah, repot. Ramadan digelar oleh Allah dengan banyak pahala dan fadilah. Tapi ternyata Allah tidak suka kita terlibat ikut panen di Ramadan itu. Walakin karihallahum bi'asah. Allah tidak suka. Tidak suka pada kita. Fasabbatahum. Maka kemudian Allah membuat kita tidak punya kemauan. Fenomenanya itu. Bentuk dihalangi Allah itu seperti itu. Bentuk Allah menghalangi kita itu apa? Fasabbatahum. Allah hilangkan kemauan, azam, irodah. Gak punya himmah, semangat, gak punya hamasah. Waqilak udu ma'al qaidin, dan kita sudah merasa cukup. Udah duduk aja. Nanti juga masuk surga, ngapain ikut capek-capek. Waqilak udu, sebetulnya ternyata itu Allah Subhanahu wa taala sedang membenci kita. Na'udzubillah. Ikhwati rahimakumullah. Makanya ada doa, ya, ada doa yang harus kita baca. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika khususan fi Ramadan. Ya Allah, tolong kami ya Allah, supaya kami bisa mengingat-Mu. Wa syukrika, supaya kami bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, supaya kami bisa memperbaiki cara ibadah kami kepadamu. Ada lagi doa, Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan beri kami rezeki kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Cek. Tidak ada di antara kita yang hadir dalam Zoom ini yang nggak pernah dengar fadilah sholat duha. Coba
Berapa orang yang tadi pagi nggak salat duha? Ini tanda Allah tidak suka kita ikut terlibat dalam duha. Fasabbatahum. Kita dihilangkan oleh Allah rasa ingin. Kita dihilangkan himmahnya. Himmah kita, rasa ingin kita, semangat kita dihilangkan oleh Allah. Itu namanya fasabbatahum. Kenapa? Karena Allah benci pada kita. Ibu-ibu saya tanya, bagaimana perasaan ibu-ibu kalau ibu-ibu nelpon suaminya diblokir malah, atau dicuekin, nggak diangkat-angkat. Padahal ibu pengen nelpon. Sedih. Saya dosa apa? Atau marah sama suami. Kalaulah sholat tahajud itu ibaratnya munajat nelpon Allah. Pagi-pagi, siang-siang kita dapat teringat pahala tahajud. Lalu kemudian bismillah nanti malam saya mau tahajud. Maka pasanglah alarm. Tidurnya pun jam 9 sudah tidur. Supaya bisa bangun jam 3. Udah dipasang alarm. Apakah pasti bangun? Belum tentu. Kalau Allah tidak suka kita malam itu tahajud, maka begitu suara alarmnya bunyi, kita terbangun, matiin doang. Atau malah kita terbangun pengen BAK, kita pergi ke WC, BAK, lalu kemudian balik lagi, kerendongan lagi, tidur lagi, tahajudnya enggak terjadi. Kenapa? Hari itu kata Imam Junaidi, kalau kamu ingin tahajud ternyata tidak bangun, ternyata bablas sampai subuh, maka evaluasi segera apa yang membuat Allah marah kepadamu sehingga kamu mau nelpon Allah, Allah blokir teleponmu. Kalau ibu-ibu nelpon suaminya nggak diangkat, suaminya yang dimarahin. Ya kan? Kalau Allah, ya Allah saya sudah mau tahajud, kenapa saya nggak dibangunin? Ya Allah, kenapa saya nggak dibangunin? Bisa begitulah. Pastinya kita akan berkata, salah apa? Ya, istri yang baik kan begitu. Ya, Abi kenapa tadi telepon nggak diangkat? Abi marah apa sama Umi? Kan gitu. Istri yang baik begitu, nggak langsung cemburu. Kenapa diangkat? Oh. Ya. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga begitu. Iwarahimakullah, Ramadan itu Allah mengajak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mau dikasih rahmat, mau dikasih maghfirah, mau dikasih itqum minan nar, mau dikasih lipatan pahala. Mungkin kita terpanggil, mungkin kita terpanggil, tapi nyatanya taraweh kamakaraan. Ngantuk, gak bisa ikut taraweh. Tahajud, ya, bangunnya 5 menit, 10 menit sebelum azan. Akhirnya cuma bisa sahur doang, nggak tahajud. Baca Quran baru dapat setengah halaman, udah tidur. Subhanallah. Kita sibuk di rumah, malah ribut dengan suami, ribut dengan istri, ribut dengan anak. Ramadan kita rusak. Ribut dengan keluarga hanya gara-gara masalah mudik. Ribut dengan orang tua hanya gara-gara masalah baju baru. Ini berarti kita dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang menghalangi? Apa yang membuat Allah tidak suka kita panen di bulan Ramadan? Ikhwah rahimakumullah, yang pertama sebelum ayat tadi, lau aradul huruja tadi, ayat di atasnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yasta'dinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wal tabat qulubuhum. Nah, ini yang membuat Allah marah sehingga orang-orang itu yang tadinya mau ikut perang, Allah bikin mereka tidak punya kemauan, bahkan tidak punya kemampuan. Ini orang-orang yang maghdub. Orang yang tahu ilmu, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ghairil maghdub. Orang-orang Yahudi, orang-orang fasik. Orang-orang nifaq.
Jadi yang membuat orang itu sulit untuk dibawa ibadah, pertama adalah karena tidak ada iman dalam hatinya. Ya. Motivasi apa lagi yang harus kita kejar untuk puasa itu? Selain karena kita yakin ada Allah yang melihat kita, ada surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa, ada pintu royan khusus tempat masuknya orang-orang yang berpuasa rajin. Ya, surga rindu kepada mereka yang rajin baca Quran, tapi ternyata kita nggak rajin baca Quran karena memang Allah tidak suka kita menjadi ahli surga. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kita imannya hanya baru di mulut. Imannya hanya baru di otak, belum di hati. Belum ada kerinduan pada surga yang sesungguhnya. Belum setulus-tulusnya kita merasa diperhatikan Allah. Mungkin kita enggak. Mari kita periksa sekarang. Anak kita kenapa malas dibawa tarawih? Anak kita kenapa malas dibawa puasa? Bahkan mungkin ngumpet-ngumpet dia berbuka. Pasangan hidup kita mungkin masih seperti itu. Sulit untuk dibawa baca Quran. Kenapa? Karena mereka imannya lemah. Kalau saya ibaratkan pohon tadi. Ya, ada pohon kelapa. Batangnya nggak besar dan nggak berbuah. Padahal usianya sudah beberapa tahun. Setelah diperiksa, ini kenapa kelapa kok buntet begini? Oh, ternyata ini kelapa ditanamnya di pot. Akarnya tidak menghunjam ke dalam tanah mencari asupan yang membuat batangnya tinggi lalu berbuah. Apa itu? Pohon kelapa yang dibonsai di pot. Nah, artinya anak kita, keluarga kita, orang serumah dengan kita tidak punya ketertarikan untuk membaca Quran banyak padahal bulan Ramadan. Tidak mau puasa, tidak mau tahajud, tidak mau tarawih. Kenapa? Karena akar imannya kerdil, bahkan mungkin keropos. Periksa iman anak kita. Oh, ternyata bukan hanya kerdil setelah digali. Ini pohon pisang kenapa nggak ada buahnya? Kenapa kecil, kenapa daunnya rusak? Setelah digali ternyata di bawah batang pisang ini, bahkan di tubuh pisang itu, banyak hama, banyak ulet, banyak predatornya. Oke. Ini yang kedua. Penyebab yang pertama tadi apa? Kemunafikan, hilangnya iman. Yang kedua, karena ada predator. Predator yang membuat kita tidak punya hamasah, kita tidak punya himmah untuk mendapatkan pahala-pahala untuk mendekat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Penghambatnya apa? Asyaitan, asyayatin, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan. Saya menterapi beberapa anak muda. Masya Allah ya, maksiat hobi banget, susah untuk dibawa ibadah. Ternyata dia dikawal, dibersamai oleh jin warisan dari leluhurnya yang telah mencintai dan merasuki raga anak ini. Yang kedua. Jadi yang pertama harus suplai iman agar akar itu dapat suplai unsur hara, suplai air supaya tumbuh. Tidak cukup kita hanya memberikan nasihat-nasihat pada anak. Kalau ternyata dalam diri anak ada predatornya, ada jinnya. Begitu dinasehatin oleh ayah ibunya, jinnya masuk ke menutup pikirannya. Dia tidak terbuka, yang ada dinasehatin marah. Supaya apa? Supaya orang ini tidak mendengar nasihat. Supaya anak ini tidak mendengar kebaikan-kebaikan. Ada setan yang merusak
Saudaraku rahimakumullah. Kenapa iman ini tidak tumbuh, akarnya tidak berkembang? Kenapa kok malah kuman ini banyak, predatornya banyak? Penyebabnya adalah dua lagi. Dan yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga adalah karat-karat kemaksiatan. Karat kemaksiatan. Tadi yang kita sebutkan di awal. Ya. Imam Ibrahim bin Adham. Ya, dia pernah mengatakan kepada saudara-saudara, kepada santri-santrinya, bahwa ia tidak tahajud 3 malam. Dia mengevaluasi, pasti ada dosa yang saya lakukan. Pasti ada dosa yang saya lakukan. Maka saya evaluasi dosa-dosa itu. Dosa mata. Boleh jadi kita ini berat. Mata ini dipakai untuk baca Quran. Karena ternyata mata kita ini penuh dengan karat dosa, melihat jelalatan dengan benar. Otak kita ini sulit untuk dipakai tadabbur Quran. Kenapa? Karena otak kita ini dijejali kapan punya mobil, kapan punya rumah AC. Dijejali yang nggak benar. Kapan saya punya liontin, kapan saya punya kalung intan berlian. Otak kita habis dengan itu, hubbud dunya. Akhirnya apa? Ya, otak kita berkarat. Karat dosa. Karat dosa. Rahimahumullah. Ulama yang lain, ya, dia panggil santrinya. Setelah dia merasa bahwa kok ini zikir saya kok kurang nikmat. Tahajud saya kok terlambat. Ya. Lalu kemudian dia berkata, jangan-jangan ada makanan yang kurang halal masuk ke dalam tubuh saya. Maka ia tanya sama santrinya, wahai para santri, kalian tahu nggak? 3 hari yang lalu kan kita ngeriung. Itu ngeriung di rumah si Fulan. Si Fulan tuh usahanya apa? Ada yang mengatakan bahwa dia itu pedagang, Pak. Lalu kemudian sang ulama ini bilang sama santrinya, coba kamu beli gula 1 kilo. Santri balik lagi, ini Yai, gulanya sudah saya beli dari dia. Dari yang kemarin rumahnya kita ngundang ngeriung kita, iya. Kemudian ulama ini menimbang si gula itu ternyata cuma 8 on. Kata beliau, sekarang saya tahu kenapa badan saya sulit untuk dibawa munajat kepada Allah, karena dalam tubuh saya ngalir makanan, minuman yang disuguhkan oleh orang yang usahanya haram. Silahkan dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tentang mawani taqwa, hal-hal yang membuat kita sulit untuk dibawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena darah dan daging kita ada bagian yang haram mengalir dalam tubuh kita. Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap setiap daging yang berasal dari barang makanan, minuman yang haram atau hasil usaha haram, maka badan tersebut akan lebih dekat menuju neraka. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah. Yuk kita periksa. Jangan-jangan anak kita ini bandel, susah dibangunin sholat. Karena sang ayah nyari rizkinya, nggak hati-hati. Jangankan yang syubhat, yang haram aja diembat. Mudah-mudahan ibu-ibu Salimah ya, yang ikut di Zoom ini seperti Ibu Hindun yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa kabarnya oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin tahu apa sih amalan si ibu itu sampai dipuji oleh Allah dan akan dijamin masuk surga. Ternyata amalan si ibu itu sederhana.
Setiap suaminya mau berangkat, dia berwasiat, ayah, abang, cari nafkah yang halal. Sungguh, kami bahagia engkau pulang membawa rezeki dari hasil usaha yang halal. Kami lebih siap untuk menahan panas di dunia ini daripada kami menahan panas di akhirat, karena kami diberi nafkah dari hasil usaha yang haram. Subhanallah. Subhanallah, kita membutuhkan istri-istri model begini. Bang, di kantor jangan korupsi ya. Mas, jangan tertarik dengan harta haram. Bisnisnya yang baik ya Mas. Subhanallah. Indahnya kalau para ibu rumah tangga seperti ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sangat perhatian pada cucunya. Beliau melihat Hasan yang di usia TK gitu, dia ambil kurma di jalan, lalu ia masukin ke mulutnya, terlihat oleh Rasulullah. Rasulullah kejar, Rasulullah suruh keluarin itu kurma yang ada di mulut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kurma itu kering, nggak kotor gitu. Kata Rasulullah, yang saya khawatirkan bukan kurma itu berpenyakit atau tidak. Yang saya khawatirkan itu adalah kurma yang jatuh dari orang yang mau bersedekah. Status kami, keluarga Rasul, ya, itu tidak boleh makan dari harta sedekah. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat diberi minum susu, lalu dia tenggak susu itu. Setelah ditenggak, baru dia sadar, ingat, dia tanya kepada yang ngasihnya, pengawalnya. Ini susu dari mana? Ini susu domba yang kami peras dari domba-domba yang dibayarkan oleh orang untuk zakat. Bayar zakat. Kata Amirul Mukminin, kalau begitu ini belum menjadi hak saya. Ya, karena engkau Amirul Mukminin, ya nyicipilah di awal. Amirul Mukminin merasa itu belum menjadi haknya, lalu ia masukin tangannya ke mulutnya untuk memuntahkan air susu yang sudah masuk ke dalam perutnya itu. Sesikrit itu, sehati-hati itu. Agar jangan sampai ada makanan, minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, yang ini bisa menghambat kita dalam mendaki tangga-tangga ketakwaan. 4 hal tadi. Kalau kita bereskan dari diri kita, insya Allah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lainnya kita akan mendapatkan taufik untuk beribadah sebenar-benarnya di bulan Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, nggak terasa sudah jam 5. Saya minta waktu 10 menit lagi ya. Tangga apa saja yang harus dinaiki agar kita sampai pada puncak takwa? Tangga yang pertama adalah tangga al-ilmu wal ma'rifah. Tangga ilmu, kita harus tahu ilmu tentang puasa. Anak kita ajak untuk mendengar ilmu tentang puasa. Ya, gitu. Bagaimana kita bisa tertarik untuk mengikuti ritual yang begitu berat selama Ramadan ini? Kalau kita tidak beritahu hakikat dari puasa, hakikat dari baca Quran, apa sebetulnya? Kita harus memberikan narasi tentang ketakwaan ini. Kita harus memberikan narasi tentang hidup ini kepada mereka. Jadi yang hanya kita aja yang rindu surga. Nah, untuk bisa rindu surga itu ilmu. Ya. Lalu kemudian apa? Ma'rifah. Maksudnya ma'rifah, mengenal diri kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal bahwa diri kita sesungguhnya membutuhkan puasa itu, bahwa diri kita ini ya, itu bukan hanya yang dilihat, tapi diri kita tuh yang sebenarnya ruh yang ada dalam tubuh kita. Kalau badan kita ini bahagia dengan makan dan minum, ruh kita itu bahagia dengan baca Quran, bahagia dengan sholat, bahagia dengan puasa.
Jadi saatnya kita membahagiakan dan memanjakan ruh kita. Saatnya kita memberikan sedikit dalam tanda petik siksaan ya, dalam tanda petik ya, badan kita berlapar-lapar, dikurangi tidurnya, itu dikurangi makannya. Ya. Kenapa? Karena kita sedang ingin memberikan porsi yang banyak untuk ruh kita berbahagia. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kenal Allah, subhanallah. Betapa Allah sangat cinta dan kasih sayang pada kita mengatur kehidupan ini. Nah ini ilmu wal ma'rifah. Kalau ini sudah kita lewati, maka kita sudah punya bekal. Yakin bisa naik puncak. Ya, dan kita sudah, ibaratnya kita sudah siap senternya, ya, mendaki tangga berikutnya akan mudah. Saudaraku rahimakumullah. Tangga yang kedua yang harus kita naiki adalah tangga al-khaufu war-raja. Apa? Al-khaufu war-raja. Ya. Rasa takut dan rasa harap. Puasa ini hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang muraqabatullah, yang sangat takut. Dzalika liman khasyya rabbah. Surga itu dan semua amal-amal syarat-syarat untuk bisa masuk surga itu Allah berikan kepada siapa? Liman khasyya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah puasa itu disebut dengan imsak, imsak artinya menahan hawa nafsu, Allah berfirman tentang syarat masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bersamaan dengan rasa takut itu ia mengendalikan dirinya dari tuntutan-tuntutan hawa nafsunya. Puasa itu hakikatnya mengendalikan nafsu. Jangan sampai kemudian berpuasa malah ngumbar nafsu dan hilang rasa takut kita kepada Allah. Begitu. Saudaraku rahimakumullah. Di tangga kedua ini tidak hanya takut, tapi juga roja, harap. Diingetin oleh kita, siapa yang baca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Gitu. Baca alif lam mim kata Rasulullah, berarti kita sudah dapat 30 kebaikan. Ibu-ibu sambil masak nyambel alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, karena ayat yang lain nggak hafal. Boleh, boleh. Dapat pahala. Karena niat melafadzkan huruf-huruf Quran itu sudah mendapatkan pahala. Man qara'a harfan, nggak harus ngerti. Apalagi kalau sambil masak kita tadarus, murojaah, hafalan-hafalan Quran. Atau dengerin murotal, kita ikut mulut kita mengucapkan apa yang diucapkan, yang kita dengar dari murotal itu. Oh subhanallah. Pahalanya sangat besar. Ya, daripada tidur gitu, mending kita melakukan sesuatu sambil mendengarkan Quran supaya hilang ngantuknya. Apalagi sekarang ya, mengikuti kajian-kajian. Insya Allah nanti mulai 1 Ramadan saya akan melakukan kajian di live di FB, kajian kitab Ihya Ulum, kitab Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin, tangga-tangga orang yang ingin sampai puncak ibadah. Nah ini salah satu bocorannya yang saya jelaskan sekarang ini ya, tangga al-khawf war-roja. Jadi kata Imam Al-Ghazali, al-khawf war-roja ini ibarat 2 sayap burung yang bisa membuat terbang seorang. Kalau saya mungkin mengibaratkan karena zaman sekarang zamannya mobil, ya, khawf dan roja ini, roja itu berfungsi sebagai gas, khawf ini ngeremnya supaya kita tidak maksiat, takut pada Allah. Jangan sampai kemudian kita bicara tentang maksiat kecil, maksiat sesekali maksiat nggak apa-apalah. Ayah bunda kita, Adam dan Hawa, terusir dari surga hanya 1 kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa? Saat Allah melarang la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, Nabi Adam dan Hawa tertarik, digoda oleh setan, dikelabui oleh setan iblis, sehingga mereka mendekati pohon itu dan memakannya. Akhirnya kemudian mereka di neraka. Iblis itu ibadah 100-an tahun. Sudah dimuliakan oleh Allah sehingga iblis ini melebihi jin yang lain
sehingga iblis ini bisa hidup, bisa membersamai para malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada satu kesombongan yang ia lakukan, disuruh oleh Allah, ia melanggar. Kalau Nabi Adam dilarang oleh Allah, ia melanggar. Artinya hanya satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa, dan hanya satu kewajiban yang ditinggalkan oleh iblis, ya, dengan kesombongan, dan dia dikutuk sampai hari ini. Sampai kemudian dia kekal di neraka. Apa? Iblis diperintah hanya sederhana oleh Allah. Ya, apa? Suruh hormat kepada Adam. Dia nggak mau. Bukan masalah hormatnya, tapi masalahnya apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena dia sombong, karena dia kufur pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Ya, apa? Kita maka perlu takut dengan dosa kecil itu. Korun itu ditelan bumi, itu dosanya cuma kecil aja. Dia omongan begini, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta ini karena saya tahu cari cara nyarinya. Lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ditelan bumi, Allah marah kepada Korun. Nah, maka kita ini perlu ada rasa haub, rasa takut. Ya, kemaksiatan sedikit, kemaksiatan satu kali, jangan-jangan itu yang membuat Allah marah pada kita. Ini tangga yang kedua. Kita harus punya apa? Al-khawf war raja. Khawf dan raja. Saudaraku rahimakumullah. Tangga yang berikutnya adalah as-sabru wal khusyu'. Kesabaran dan kekhusyuan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dalam menapaki tangga-tangga takwa ini dengan sabar. Dengan kesabaran. Ya. Wassalah. Salat dekat dengan Allah. Digambarkan dengan kalau bahasa saya tadi khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali mereka yang khusyuk. Yang fokus ingin mengejar Allah. Yang ingin takarub kepada Allah, ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Bukan berarti orang yang fokus ingin dicintai Allah ini berarti dia tidak usaha. Dia tidak berinteraksi dengan manusia. Enggak. Boleh jadi orang yang bobolopot bisa di tengah sawah. Badannya penuh lumpur di tengah sawah. Dia sedang takarub kepada Allah. Karena niatnya dia mengamalkan firman Allah. Fantashiru fil ardi. Bernebarlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Dia tidak mau minta-minta. Dia ingin mandiri. Dia ingin memberikan nafkah. Dia ingin bersedekah sehingga dia nyari duit. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan seseorang yang dia duduk di atas sajadahnya. Lagi ngapain? Dia baca la ilaha illallah sekian ribu. Dalam rangka mendapatkan order untuk mendoakan seseorang jadi gubernur, seseorang jadi bupati. Karena dia baca beratus-ratus doa, ya, semalam suntuk bahkan beberapa malam, karena dia dijanjikan akan mendapatkan Pajero. Berdoa karena Pajero, berdoa karena dorongan manusia, berzikir tahajud, berpuasa bahkan, supaya orang yang sedang doakannya berhasil. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan ibadah yang seperti itu. Saudaraku rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu kehusyuan itu bukan berarti kita tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Ya. Kita ini manusia normal yang senantiasa akan ingat ini, ikat itu, perlu ini, perlu itu dalam urusan dunia. Tapi semua itu diikut sertakan, dikondisikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudaraku rahimakumullah, puncak yang terakhir adalah tawakal dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal dan tawadu ini, kita akan berada dalam kategori orang-orang yang mukhlisin. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Rendah diri kepada Allah. Kita menyadari betul bahwa kita bisa menaiki tangga-tangga ketakwaan. Kita bisa berpuasa, kita bisa baca Quran, kita bisa tarawih, kita bisa bersedekah. La haula wala quwata illa billah. Semua itu karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Tawadu kita kepada Allah. Sebab kalau kita ujub bahwa saya bisa tahajud, tahajud saya paling banyak, hafalan Quran saya banyak. Al-ujbu yuhbitul amal. Ujub itu menghabiskan amal. Merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertawakallah kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah ikhtiar yang maksimal tapi ternyata kemudian Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, ridho. Itulah konsekuensi mutawakkilin. Saudaraku yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Mari kita periksa anak-anak kita untuk menyiapkan diri memasuki tangga-tangga itu. Kita ajak mereka. Kita ingatkan mereka. Nah, yang sabar ya, nak. Yang sabar ya, nak. Allah melihat kamu. Allah bangga melihat kamu menahan lapar. Tegur anak kita. Kita hibur anak kita. Bang, bangun bang, sahur yuk. Pahala sahur banyak. Ya. Subhanallah, mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Tinggal beberapa menit lagi kita berbuka puasa seharian. Masya Allah. Ini karunia dari Allah anak-anakku. Kita bicarakan pada saat berbuka puasa. Kita bawa anak-anak kita. Kita evaluasi. Nah, subhanallah, hari ini sudah berapa juz baca Quran? Kita ajak, kita motivasi mereka. Terus saling mengingatkan, saling menyadarkan bahwa kita sedang menaiki tangga-tangga puncak takwa. Ya, bahwa sekali-kali dalam pembiasaan, karena kita sedang membiasakan anak-anak kita yang belum tertarik dengan kehidupan surga, dengan pahala-pahala, bolehlah kita memberikan iming-iming. Ya, ayo nak, ya, nanti kalau puasanya sampai tamat 30 hari, ya, maka nanti ibu akan kasihkan baju ini, akan kasih hadiah ini dan sebagainya. Nggak apa-apa. Kita motivasi anak-anak kita seperti itu. Tapi yang lebih terpenting sebetulnya bukan motivasi kepada mereka, tapi keteladanan. Bahwa kita bahagia dengan puasa itu. Bahwa kita bahagia dengan baca Quran. Bahwa kita bahagia dengan tahajud kita. Kita bersemangat membawa anak kita naik ke puncak. Kan begitu kalau kita jadi ketua regu, ya, naik gunung itu, kalau ketua regunya malas, masih jauh, takut jatuh. Udah anak buahnya juga capek. Ya, tapi kalau ketua regunya nyanyi-nyanyi bersemangat gitu kan, yang sedikit keseleo pijitin kakinya bersemangat. Gitu. Anak kita sedikit capek, kita hibur. Ya, udah nanti mau buka puasa pakai apa? Kita hibur biar dia semangat. Gitu. Ya, saling berlomba fastabiqul khairat. Maka ayo masing-masing kita masih punya waktu, periksa 4 hal yang tadi bisa menghambat kita, lalu kemudian kita siapkan menaiki tangga-tangga itu, lalu kita melakukan perencanaan. Kita mau nyampe pada puncak ketakwaan ini seperti apa? Ya, orang-orang bertakwa seperti apa yang ingin kita hadirkan. Tapi rupanya sudah jam 17.17. Kita cukupkan, khawatir mau ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Obi yang telah memaparkan materi, Masya Allah luar biasa. Kalau saya simpulkan ya ada 3 hal yang beliau sampaikan. Pertama adalah tentang apa itu puncak takwa. Yang kedua adalah beliau menyampaikan tentang hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan semangat, ya, kehilangan hamasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya
pada hakikatnya adalah berasal dari diri pribadi gitu ya tadi ya. Yang ketiga adalah tentang tangga-tangga untuk mencapai puncak takwa, yaitu ada 4. Itu yang poin-poin yang beliau sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Untuk lebih jelasnya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan lambaikan tangannya. Ya. Maaf Ustadz Hilman, kami Siapa? juga sediakan door prize berupa buku. Ada 4 door prize dari Salimah. Oke, alhamdulillah dari Salimah ada 4 door prize berupa 4 buku ya. Iya. 4 buku, insya Allah, alhamdulillah. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan lambaikan tangannya. Nanti kita buka unmute ya. Ini ada di chat ya, saya baca nih ya. Iya. Ya, Tad. Dari Bu Lasmi. Lasmini, ya. Bu Lasmini. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, selama ini yang saya tahu kita harus berprasangka baik kepada Allah. Apakah boleh kita berprasangka bahwa Allah tidak suka atau benci kepada kita ketika kita tidak bisa salat tahajud? Nah, itu kita sedang berprasangka buruk pada Allah apa sedang berprasangka buruk pada diri kita? Ayo. Sepertinya pada diri kita. Ya. Ya, jadi tinggal sudut pandangnya dari mana. Jadi kalau saya bilang, ya Allah, tadi malam saya tidak tahajud, berarti engkau marah sama saya karena kesalahan saya. Makanya kan kita bukan marahin Allah, kita sedang mengevaluasi diri kita. Jadi itu bukan termasuk pada suudzon. Tapi itu masuk pada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Allah itu maha baik, Allah tuh maha rahman, Allah manggil kita 2/3 malam, ya sepertiga malam yang terakhir, itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah manggil kita, siapa yang munajat kepadaku, aku akan dengar. Siapa yang meminta, aku akan beri. Siapa yang beristighfar, akan aku ampuni. Tapi ternyata kita ngorok aja. Padahal kita sudah pakai alarm. Kenapa ini? Ada dosa apa? Ya, saya tadi mengibaratkan istri nelpon suaminya nggak diterima-terima. Kita ini udah minta sama Allah untuk bisa tahajud, tapi nggak tahajud. Oh, berarti Allah marah sama saya. Bukan kita suudzon pada Allah, tapi kita sedang suudzon pada diri kita. Itu ya cara pandangnya. Jadi saya sedang suudzon pada diri saya, berarti saya punya dosa ini yang membuat Allah marah pada saya. Apa ya? Oh, astagfirullahaladzim, pantesan nggak bisa tahajud. Kenapa? Soalnya tadi pergi ke warung, malah ngomongin orang. Ya, soalnya tadi diangkot, ngelihat perempuan, gitu. Seperti itu kira-kira ya, cara pandangnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu termasuk pada ada hadis Rasulullah SAW yang sahih. Qad yuhramul mar'u minar rizki lidzambin iktarafahu. Boleh jadi Allah, ya, boleh jadi seseorang itu dihalangi rizkinya oleh Allah, tidak ia dapatkan lidzambin iktarafahu karena dosa yang ia lakukan. Misalnya, Bu Lasmi tes CPNS, ya, ternyata gagal. Yang kedua gagal lagi, ya, gagal maning gitu kan. Nah, mengevaluasi diri. Allah tidak menghendaki saya, kenapa ya? Apa saya punya dosa? Gitu. Dievaluasi dosanya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kita mengevaluasi kesalahan diri kita. Kenapa? Karena kata Al-Quran, ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena dosa yang kalian lakukan. Ya, saya sekeluarga kena COVID. Dosa apa kami sekeluarga ini? Gitu kan? Allah menimpakan sakit. Jangankan COVID yang nusuk badan kita, kata Rasulullah, duri yang menusuk kaki kita itu adalah karena dalam rangka menghapus dosa yang kita lakukan. Ada sahabat Rasulullah SAW yang matanya berdarah, berkucuran. Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril memberitahu aku bahwa matamu itu barusan melakukan kesalahan sehingga Allah bersihin di dunia disiksanya. Loh, apa kesalahannya? Gitu kan? Karena Allah menyiksa dia dengan
di dunia dengan keluar darah di matanya. Ternyata kesalahannya apa? Dia masuk masjid tapi matanya lari nyerong ke kanan ngeliatin perempuan. Jadi nggak ada pelapah kurung nggak kelihatan. Nah ini cara kita mengevaluasi diri. Wallahualam. Baik. Ada Pak Ilman? Ada yang langsung? Ada lagi? Itu ada yang raise hand tuh. Ini mata saya kurang awas itu. Siti Ian. Siti Ian, mangga. Silakan dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya langsung. Sebenarnya namanya Restiana, tapi memang itu nama Zoom aja, Siti Ian. Oke, tadi mau tanya. Kalau misalkan suami kita kan susah tuh, misalkan contoh ya tadi ya, kita ngajak untuk salat. Abi, ayo salat gitu kan. Pasti suka jawabannya, iya, ntar dulu gitu. Mau minta solusi cara jitu untuk mengajak suami cepet salat gitu. Bagaimana ya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Oke. Ya, bagus. Kalau kita berharap ada pohon supaya cepat berbuah, kan sholat itu buahnya ya, apa supaya tumbuh gitu. Ibu-ibu sekarang sedang senang janda bolong. Agar janda bolongnya biar nambah gitu daunnya, ya, agar segera nambah daunnya, gimana caranya? Nah, Pak Iman, gimana caranya supaya segera nambah daunnya? Dipupuk tadi. Dipupuk, disiram. Artinya akarnya dikasih suplai. Jadi seorang istri cuma hanya ngajak-ngajak doang, ayo Pak sholat, ayo Pak berjamaah. Nggak akan termotivasi kalau otak belakangnya nggak tertanam bahwa betapa besar pahala sholat berjamaah itu. Gitu. Suaminya kaya raya, diajak umroh nggak mau aja. Kenapa? Karena nggak ada motivasi. Nah, kenapa nggak ada motivasi? Periksa yang 4 tadi. Jangan-jangan ini suami ini ada setannya dalam tubuhnya. Karena dia pernah datang ke dukun sana, ke dukun sini, gitu. Jadi berat dibawa sholat. Kira-kira seperti itu. Serius ya, kita sampaikan. Kedua, imannya. Jangan-jangan suami kita ini imannya masih ragu gitu tentang surga dan neraka. Ya, kayak seorang tokoh di Indonesia gitu kan, meragukan ada surga dan neraka dalam sebuah ceramah besarnya. Ya, surga dan neraka itu hanya omongan para ulama. Mereka aja belum pernah ke sana. Nah, ini tokoh sampai ngomong begitu. Jangan-jangan anak-anak kita juga kena milenial, ya, tidak percaya dengan siksa kubur, tidak percaya dengan surga dan neraka. Nah, bagaimana cara jitunya? Upayakan istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita mendapatkan siraman, suplai. Makanya siraman rohani itu. Ya gimana? Ya pertama yang paling ampuh ada keteladanan. Begini, ya. Saya kasih contoh begini. Ibu ingin memperbaiki akhlak suami apa gitu ya. Nah, ibu sholat di samping suami yang sedang tiduran. Jangan lagi tiduran, berdoa. Ya Allah, kami ingin surga ya Allah. Tuntun ya Allah hati suamiku ya Allah, agar dia bisa sholat kepadamu. Menangis bukan sandiwara, benar-benar menangis. Saya dapatkan pelajaran dari ibu saya. Saya beberapa kali menemukan ibu saya menangis, doain anaknya. Kita yang didoainnya itu sangat terharu dan ingin merealisir doa itu. Saya juga mendapatkan pelajaran testimonial dari seorang wali murid, siswanya di Al-Qudwah. Waktu itu dia masih kelas 3 SD. Si ibu itu tidak berjilbab, jadi berjilbab. Kenapa? Karena waktu maghrib, si ibu bilang sama anaknya, nak, ayo katanya berdoa nak, maghrib. Nah, doanya diijabah Allah. Kata anaknya, mah, gimana ya supaya doa kita diijabah? Adek ini sudah berdoa sejak Ramadan yang dulu sampai sekarang belum diijabah. Minta sama Allah. Emang kamu minta apa nak? Apa minta sepatu roda? Disebutkanlah minta ini. Enggak. Minta apa? Nanti mudah-mudahan Allah memenuhinya. Gitu kan? Nanti ibu bantu agar doamu diijabah Allah. Dikira mungkin ibunya anaknya mau apa gitu. Ternyata anaknya bilang, Mama, dari Ramadan yang dulu saya tuh berdoa kepada Allah agar Mama mau berjilbab saat jemput Dede. Coba lihat. Ketulusan anak ini ditangkap oleh ibunya, hati ketemu hati, ibunya langsung memeluk anaknya, dan besoknya dia berjilbab, begitu masuk sekolah setelah Ramadan,
ibunya menjemputnya dalam keadaan sudah berjilbab, dan ibu itu cerita langsung pada saya, terima kasih Ustadz, bayar mahal di Al-Qudwah, nggak rugi. Kenapa? Karena anaknya menyelamatkan ibunya dari neraka. Saya pikir para istri juga begitu. Banyak istri yang ngadu kepada saya, mengeluhkan suaminya suka maksiat, suaminya begini begitu. Saya bilang, suami ibu itu milik Allah hatinya. Berdoa kepada Allah. Saat mau tidur bareng, suaminya dalam keadaan sedang rileks, ibu berdoa, Pak tolong aminin doa saya. Doa apa? Ya Allah, oh jangan sampai suami saya tertarik sama laki-laki lain, ya Allah. Iya, daripada suaminya dipelototin, awas lah, jangan ngeliatin perempuan lain. Suami malah makin tersinggung. Tapi doain, ya Allah, kunci hati suami saya agar hanya cinta pada saya. Kan gitu. Suaminya amin. Oke, ya, jadi seperti itu. Ya, Caranya. Afwan, ada lagi dari Bu Nining Suningsih di chat, kolom chat. Saya baca chatnya yang Nining Suningsih. mana ya? Awal atas. Saya bacakan, saya bantu baca. Saya udah kelewat, mana bacain. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana supaya tidak dirasuki oleh jin. Padahal rajin ibadah seperti membaca Quran, sholat wajib dan sunnah, puasa, apakah kurang bertakwa kepada Allah? Jadi, kalau ada fenomena seseorang sering kerasukan, padahal dia rajin baca Quran, rajin puasa, ini perlu ada penanganan khusus. Dimungkinkan itu jin yang masuk karena sihir atau jin yang masuk karena keturunan. Dia ingin keluar nggak bisa, perlu dibantu. Ya, gitu. Mangga kalau ada yang punya hal seperti itu, saya bisa bantu saran-saran. Panjang ini kalau disampaikan. Tapi intinya, kalau ada orang sudah rajin baca Quran, sudah rajin puasa, gitu kan, tapi kok sering kerasukan gitu, itu tanda bahwa dalam tubuhnya ada jin mau keluar tapi dia nggak bisa atau nggak mau. Mungkin karena jin muslim. Kenapa? Karena ada warisan yang ada sihir yang sudah termakan, ada warisan yang dititiskan sejak kecil, sejak anak itu dalam kandungan bisa jadi. Ini perlu ada konsul lebih jauh. Oke? ya. Ada lagi tadi dari Bu Fitria. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika wanita yang haid ingin iktikaf? Nah, berbahagialah buat wanita-wanita yang mendapatkan halangan karena haid, tapi dia akan tetap mendapatkan pahala dari apa yang diinginkannya, asal ia membiasakan. Misalnya, kunna na'muru biqada'i saum wala nu'mar biqada'i salah. Kita inilah kalau lagi haid, kata Bunda Aisyah, diperintahkan untuk mengkodok salat. Kalau saat Ramadan kita tidak puasa, haid tidak puasa, maka harus kodok. Tapi kalau ibu-ibu selama 3 hari nggak sholat karena haid, kan nggak ada kodoknya. Apakah dia kehilangan pahala? Oh enggak. Dia akan mendapatkan catatan pahala. Dari hadis Rasulullah SAW, siapa yang sudah membiasakan sesuatu, lalu ia terhalang karena sakit, termasuk karena terhalang haid, dan Allah yang melarangnya kalau sholat, maka dia akan tetap mendapatkan pahala itu. Begitu juga itikaf. Orang yang saat tidak haid dia itikaf, ya, dan dia sudah meniatkan akan itikaf, tapi ternyata kemudian dia haid, dia tidak mesti harus itikaf. Ya, dia tidak mesti itikaf karena syarat itikaf adalah bersih dari hadas besar, hadas kecil, termasuk dari haid. Ya baik, jazakallah Ustaz. Ada lagi nih dari Zahid, izin bertanya, di dalam pikiran dan hati seringkali banyak sekali rencana-rencana baik, baik itu yang bersifat akhirat maupun dunia, namun dibenturkan dengan rumitnya urusan rutinitas dunia yang pada akhirnya banyak planning yang berantakan. Kemudian ini berhubungan dengan manajemen waktu. Dan yang dikatakan Ustadz benar, mungkin ada dosa-dosa yang masih kita lakukan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda semua harapan kita. Mohon arahan dari Ustadz, tips agar niat dan azam kita untuk meraih harapan menjadi kuat. Oke. Untuk meningkatkan azam, niat, menjaga hamasah kita untuk bisa mensiasati hal rintang, ya.
supaya cita-cita kebaikan-kebaikan kita terwujud, itu ada yang disebut dengan repetitive magic power. Kekuatan magic yang dihasilkan dari mengulang kata-kata. Nah, mengulang kata-kata. Dan itu sudah diperintahkan oleh Allah, kita harus mengulang kata-kata yang sama 17 kali sehari semalam. Apa itu? Sholat. Nah, misalnya saya kasih contoh. Saat kita mengatakan Maliki Yaumiddin, itu diulang minimal 17 kali. Apalagi kalau pakai tarawih, berapa kali entah itu kita baca Maliki Yaumiddin. Itu membuat reorientasi kita bahwa hidup ini harus fokus pada Yaumiddin, hari pembalasan. Apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan hari pembalasan resikonya apa. Saya diajak bukber. Ini hari pembalasannya apa resiko dari bukber ini? Gitu kan? Saya diajak untuk infak. Nah, ini hari pembalasannya apa? Tuh. Yang kedua, kita juga punya ucapan yang kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Orientasi kita ibadah. Yang kedua, jangan putus asa karena kita minta tolong pada Allah. Karena Allah yang nolongin kita. Jadi inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala aqimi sholata li dzikri. Lalu dalam ayat yang lain ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita jadi tenang dengan salat itu. Kemudian ini yang dikatakan Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita dengan salat kita akan tercegah dari perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku mungkar, dari agenda-agenda negatif, dari rencana-rencana negatif kita akan terhindar dengan salat kita yang khusyuk. Salat yang ngerti artinya. Makanya kan Allah bilang, la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekat salat, jangan lakukan salat wa antum sukara dalam posisi kamu lagi mabuk. Ya. Kapan kita boleh salat? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu bisa paham apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau ada orang yang salat tapi apa yang diucapkan yang nggak ngerti, ini sama seperti orang lagi mabuk. Jadi kalau sholat kita ini 10 menit, ingat dan ngerti apa yang kita baca cuma 2 menit, berarti 3 menitnya kita sholat mabok. Sholat yang tidak bernilai. Yang dikatakan oleh Allah, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang suka sholat, tapi sholatnya sahun, lalai. Sholat lalai itu yang nggak dipahami artinya. Makanya kalau tarawihnya buru-buru kayak senam malam, wah ini bahaya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, bacaan-bacaannya nggak dimengerti lah. Karena saking ngebutnya. Gitu ya. Jadi ini kiatnya itu. Jadi kalau sholat kita sudah bisa sampai pada tingkat repetitive magic power, kekuatan magic yang karena kita mengulang kata-kata. Karena memang sholat itu kan kata-kata yang kita ulang. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Dan ini akan bisa membimbing kita dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ya, baik, ada satu lagi, Ustaz. Ada 2 lagi mana, Bu nih? Oh, 2 ya. Iya. Sri Wahyuni, Bismillah, bagaimana memaksimalkan ibadah dan amal unggulan di bulan Ramadan yang mana kondisi pandemi serba terbatas fasilitas masjid dan kondisi kesehatan kita yang tidak refresh di luar pandemi. Syukran. Ya. Sama secara pahala, gitu. Insya Allah kita akan masuk pada kategori yang tadi disebutkan sama saya awal. Kalau Ramadan yang dulu kita khatam Quran, kalau Ramadan dulu kita itikaf, tapi ternyata Ramadan dan kita sudah dari Ramadan dulu kita bilang, insya Allah Ramadan yang akan saya akan lebih meningkat lagi. Ternyata Ramadan sekarang kita sakit, sehingga nggak bisa menghatamkan Quran seperti Ramadan yang dulu. Insya Allah pahala kita akan dicatat karena niat kita. Dulu kita itikaf Ramadan, itu bilang mudah-mudahan nanti Ramadan yang akan datang nyampe dan kita akan itikaf lagi. Ternyata Ramadan sekarang nggak boleh itikaf di masjid misalnya. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan catatan pahala. Bahkan para ulama sudah juga mengeluarkan fatwa, dalam kondisi kita tidak bisa ke masjid, maka kita itikaf di rumah, di atas sajadah kita. Di tempat kita sholat tarawih dengan anak dan istri. Saat kita tidak bisa sholat id di masjid karena pandemi, maka kita dibolehkan sholat id di rumah bersama keluarga. Lalu kemudian ada sisi amalan lain yang akan kita lipat gandakan sesuai dengan kondisinya. Ya, kondisinya
pahala itu. Kita sedang sakit berarti kondisi yang akan dilipat gandakan adalah pahala kesabaran. Oh, alhamdulillah saat pandemi orang lain sedang jatuh, usaha kita malah lancar, berarti Allah sedang mengundang kita untuk banyak bersedekah. Silakan, itu keluarga masing-masing yang bisa memotret apa amal unggulan yang akan diutamakan di bulan Ramadan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Gitu ya. Seperti alhamdulillah misalnya saya di Masjid Cempa masih bisa bolak-balik ke masjid itikaf itu. Ya Allah. Yang terakhir tadi Ibu Ani sepertinya tadi sudah terjawab ya. Ustaz, tentang pahala, apakah pahalanya sama itikaf di masjid dengan di rumah yang khususnya ibu-ibu yang tidak bisa itikaf di masjid? Sudah terjawab ya Ustaz, sepertinya. Insya Allah, ibu-ibu akan mendapatkan hal yang sama, teristimewa gitu kan. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya tempat sholat sunnah ibu-ibu itu sholat sunnah dan sholat wajib ibu-ibu itu di tengah di ruang kecil di tengah rumahnya. Nah, kalau bapak-bapak itu kata Rasulullah, sebaik-baiknya sholat sunnah kalian itu di rumah. Gitu ya, artinya sholat sunnah di rumah orang tua. Nah, tapi untuk Ramadan kecuali tarawih. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu bagusnya di rumah. Sholat duha, ya, tahajud di rumah. Tapi untuk Ramadan spesial, ya, ada sholat berjamaah tarawih dan kemudian juga ada itikaf 10 hari terakhir di mana Rasulullah pun tahajudnya di masjid. Allah. Cukup tadi ya? Ya. Jelas semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18 kurang 17 menit, kita cukupkan. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz Obi yang telah memberikan materi kepada kita dan juga bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu semua. Semoga kita paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Obi dan juga bisa mengamalkan tadi ya, mengamalkan. Dan juga pertanyaan tadi juga saya kira sudah jelas jawabannya, bisa dipahami. Dan tinggal kita bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan apa yang telah dibahas oleh beliau. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, ya, termasuk saya pribadi juga ingin banyak bertanya. Tapi karena waktunya sudah mendekati maghrib, kita cukupkan. Terima kasih Ustaz Obi, terima kasih juga kepada Salimah yang telah melaksanakan acara ini, juga ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak yang ada di sini. Semoga kehadiran kita di sini menjadi satu bukti bahwa kita memang menunggu mencintai Ramadan penuh barokah, insyaallah. Saya kira cukup. Nah, kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kita foto bersama dulu ya kepada seluruh peserta. Tolong dihidupkan videonya, silakan. Foto bersama dulu. Semuanya dulu. Ya, silakan. Yang semua dibuka videonya. Ibu Rukoya, Ibu Muada. Semua dibuka. Ibu Maya, Ibu Reni, silahkan dibuka videonya. Ibu Iis, Bu Siti Nur Wahidah. Silahkan. Oke, siap ya. Berikan senyum terbaik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Screen 1. Oke, layar 1. Selanjutnya layar kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keberapa? Layar keempat. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Kiai yang sudah mengisi acara Takrib Ramadan ini, dan kepada Ustadz Hilman yang sudah menjadi host ya, MC dan juga moderator, dan kepada Pak siapa tadi yang tilawah ya, Abdul Mujid. Alhamdulillah ya. Nah, untuk door prize tadi saya sudah catat 4 penanya pertama ya Bu ya. 4 buku ini nanti bisa diambil ke TK Anur. Nanti kita chat alamatnya di grup
Sabila ya Bu ya. Dan untuk ibu-ibu atau perempuan yang masih bergabung di grup Sabila, mohon untuk tidak keluar dari grup karena nanti akan ada ilmu-ilmu yang lainnya termasuk ilmu hukum di Sabila. Sabila itu adalah kalimah berbagi ilmu via online. Insya Allah kita akan berlanjut ya ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak, mangga silahkan kalau mau live dari grup. Ya, terima kasih. Silahkan boleh live. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Ustadz. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Di ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih semuanya Ustadz. Semuanya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama Teh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin pamit. Mohon sampai-sampai. Assalamualaikum. Izin. Terima kasih semuanya. N.